Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Delzen. Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Delzen, yang akan menemani kalian semua di pembahasan masih mengenai penulisan berita dan artikel ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini kita mau bahas apa? Langsung aja. Oke teman-teman, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian daripada artikel feature nih. Jadi artikel feature itu adalah bentuk tulisan jurnalistik yang menggabungkan antara fakta dan cerita. Nah, di mana penyampaian informasinya itu dilakukan dengan gaya naratif yang menarik dan mendalam tentunya. Nah teman-teman, tulisan ini tuh bukan cuma sekadar memberikan informasi yang faktual ya. Nah seperti berita langsung ya contohnya itu, tetapi juga menggali emosi, suasana dan sudut pandang tertentu untuk menciptakan pengalaman pembacanya itu lebih kuat. Nah teman-teman, Sobat Delzen, jadi dalam konteks jurnalistik modern itu, artikel fitur itu biasa dikenal sebagai bentuk soft news ya, karena bersifat non urgensi gitu. Namun daya tariknya itu tinggi. Kenapa? Karena emang cara penulisannya itu ya teman-teman. Jadi kalau di feature itu penulisannya itu nggak terlalu kaku gitu loh, nggak seperti biasa-biasa berita-berita pada umumnya gitu. Jadi tidak ada piramida terbalik gitu tuh pada berita. Jadi ia lebih cair, mengikuti alur ceritanya aja dan berkembang secara organik sesuai dengan narasinya. Nah teman-teman, jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu aku akan bahas mengenai ragam dari artikel fitur tersebut. Jadi fitur itu adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu ya. Umumnya itu tidak berkaitan dengan berita. Langsung aja ya ke jenis pertama dari fitur tersebut, yaitu ada fitur profil tokoh. Nah, jadi seperti biografi gitu ya teman-teman fitur profil tokoh ini. Jadi kayak biographical fitur atau profil fitur gitu. Jadi menyangkut riwayat hidup atau kepribadian seseorang ya. Jadi tulisan fitur ini banyak dijumpai di majalah maupun surat kabar. Nah, ada misalnya di harian Kompas ya, itu setiap hari itu kecuali hari Minggu itu selalu menghidangkan atau menyediakan tulisan fitur profil dalam bentuk rubrik sosoknya gitu. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada fitur sinopsis karya. Jadi ini menyajikan ringkasan atau ulasan mendalam sebuah karya sastra, film atau seni pertunjukan dengan pendekatan naratif gitu. Jadi fitur sinopsis karya ini memiliki karakteristik seperti memberikan gambaran isi karyanya gitu loh. Nah selanjutnya ada fitur catatan perjalanan. Jadi fitur catatan perjalanan ini adalah suatu tulisan yang ditulis dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi bisa juga berarti dari jarak jauh gitu ya, yang dicapai dengan berjalan atau dengan menggunakan transportasi umum atau pribadi gitu, seperti itu. Jadi fitur perjalanan ini tulisan yang mengulas sebuah tempat mungkin ya, atau perjalanannya gitu. Jadi kayak mereview gitu loh teman-teman. Jadi gimana nih perjalanan mengenai si penulis ini ya, dari misalnya rumah untuk menuju tempat wisatanya atau tempat liburannya gitu. Gimana jalannya untuk kalau pakai kendaraan transportasi umum, terus gimana suasana apanya tuh tempat wisatanya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah nih mengenai penulisan fitur tersebut. Jadi fitur itu adalah karangan khas yang bersifat mengisahkan kepada pembaca mengenai suatu peristiwa ataupun objek dengan kata-kata sehingga menarik nih pembaca untuk masuk ke dalam suasananya. Dengan demikian mampu banget nih untuk menghidupkan imajinasi pembaca sehingga pembaca itu merasa berhadapan langsung nah dengan objek atau bisa merasakan langsung kisah yang diberikan oleh si penulis. Nah teman-teman, untuk mengumpulkan bahan tulisan fitur ini tidak berbeda halnya ya dengan bahan yang dibutuhkan untuk menulis hard news ya. Jadi kita juga harus mendapatkan data sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya yang digali oleh penulis fitur, dan tidak boleh
seminimal mungkin agar si penulis itu bisa memberikan rasa pada tulisan tersebut. Jadi seakan-akan memberikan rasa agar si pembaca itu bisa merasakan visualnya. Jadi untuk langkah yang pertama itu ada observasi, ya tentunya kita sebelum menulis sesuatu itu harus melakukan observasi ya, yang dimana harus mengetahui kefaktaannya gitu. Yang selanjutnya yaitu ada wawancara. Nah, wawancara ini mau hard news, mau soft news, itu harus ada wawancara. Karena apa? Karena untuk menguatkan kefaktaan dari berita tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada riset dokumentasi. Nah, kalau di Future ini, riset dokumentasi itu menjadi teknik untuk memperoleh data dalam menulis Future. Jadi dilakukan sebagai upaya nih untuk memperoleh fakta yang berasal dari dokumentasi yang tertulis. Jadi kayak selain kita bisa observasi, kita juga harus melihat fakta-fakta dari penulisan yang sudah-sudah gitu teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ada partisipasi. Nah, teknik ini tuh bukan semena-mana dilakukan paling akhir ya, karena ini sangat besar kemungkinan jurnalisnya melakukan penulisan Future setelah mengalami atau melakukan sendiri peristiwa yang dimaksudnya. Jadi hal ini tuh akan tampak dalam penulisan Future perjalanan. Jadi emang subjektivitasnya tuh tentu sangat tinggi ya, dan apapun yang terjadinya itu pada si penulis itu terasa fakta gitu. Namun seorang jurnalis yang baik itu tentunya dapat memilah antara perasaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi jangan terkecoh gitu loh. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari Future tersebut, yaitu ada judul. Nah, judul ini pasti ada judul. Jadi untuk judul di Future ini jangan terlalu panjang-panjang ya guys, tapi singkat aja namun membuat para pembaca itu menarik dan langsung terkesima gitu, langsung merasa wah ini judulnya menarik nih gitu, wah ini judulnya unik nih gitu. Jadi yang unik-unik, yang menarik-menarik itu dijadikan judul agar bisa menarik para pembaca untuk lebih penasaran mendalam gitu. Nah selanjutnya tuh ada membuat teras beritanya atau leadnya ini. Nah di leadnya ini ada sesuatu yang harus kita tonjolkan mungkin ya. Jadi beberapa paragraf di lead ini emang harus digunakan untuk memancing perhatian, minat dan atensi para pembacanya gitu. Jadi kayak yang lebih ke membuat tulisan kalian itu lebih unik dan lebih menarik lagi dari judul gitu. Jadi ketika kita sudah membaca judul, lalu kita membaca leadnya, teras beritanya, terus kayak yang tek gitu, langsung menarik lagi. Jadi kita bisa baca sampai akhir itu sampai kayak betah gitu, karena kan ini nggak terlalu formal ya, karena emang ini ada soft news gitu. Nah selanjutnya tuh ada bagian dari isinya atau bodinya atau tubuhnya ya. Jadi body dari Future tersebut ini harus berketerkaitan ya, untuk keterkaitan dengan lead atau judulnya gitu. Jadi harus berkesinambungan, jangan sampai tadi para pembaca udah tertarik akan judul dan leadnya, ketika melihat isinya tuh kayak kecewa, wah kok ternyata nggak setertarik ini gitu. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi emang harus dibuat semenarik mungkin gitu.